good. He's been good through it all. Is always there for me. God's been good to me. Through the storm, through the night, come with me. Everything will be alright. I have known the Father's there for me. He's been so good to me. Shalom, senang sekali saat ini kita lagi dapat berjumpa lewat suasana ibadah sore hari ini, ibadah pemuda dan ibadah remaja KGPM Sentrum Kawangkoan. Selamat beribadah dan biar kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dimanapun dalam posisi kita masing-masing. Biarlah pikiran dan hati kita saat ini fokus untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, saat ini mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Dan saat ini mari angkat pujian, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat wajah-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita membawa segenap kehidupan kita. Bila kita melihat di seminggu yang berjalan ini, banyak hal yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan membuat segala sesuatu indah di dalam kehidupan kita. Dia menuntun kehidupan kita. Saat ini teman-teman, mari kita membawa pujian syukur kita. Kita angkat pujian ini dari Rev. Ku memandang tangan-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita berdiam dalam hadirat Tuhan. Kita rasakan betul-betul
Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang telah kita alami, suka, duka, maupun apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita telah merasakan bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Di minggu yang berjalan ini, kita mungkin merasakan berkat Tuhan yang tak terduga. Mari saat ini kita membawa segenap kehidupan kita, membawa segenap syukur kita, bahkan harapan kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian semusim berlalu. Bersyukur teman-teman, mari kita betul-betul menyembah Tuhan pada kesempatan ini. Kita membawa rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan untuk apa yang boleh Dia berikan di dalam kehidupan kami. Masing-masing pribadi teman-teman, mari mengangkat pujian kepada Tuhan, menyembah dan mengatakan bahwa terima kasih banyak Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Dan anugerah Tuhan. Jika kita review kembali kehidupan kita, kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Maka siapakah kita ini teman-teman sehingga kita layak untuk menerima kebahagiaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Menyadari bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita masih sering melakukan banyak dosa. Dosa dan kesalahan yang sudah nyaman kita lakukan. Baik itu kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar, kita telah melakukan dosa dan itu menyakiti hati Tuhan. Mari merendahkan hati untuk mengaku dosa kita. Karena firman-Nya bahwa barang siapa mengaku dosa maka Tuhan adalah Allah yang setia dan akan mengampuni kita. Mari kita membawa pengakuan kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk segala berkat dan anugerah-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan ketika saat ini kami boleh lagi bertemu, kami boleh lagi dipersatukan dalam suatu suasana ibadah. Dimanapun kami berada, kami sungguh bersuka cita Tuhan untuk kesempatan ini.
Terima kasih banyak Tuhan kalau Engkau boleh menghadirkan banyak kebahagiaan, banyak sukacita, berkat-berkat tak terduga yang Engkau anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, siapakah kami ini sehingga kami layak untuk menerima kasih-Mu? Siapakah kami ini Tuhan sehingga kebahagiaan, sukacita, kedamaian, kesehatan, bahkan kekuatan Engkau anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, kami hanyalah manusia biasa, kami lemah, tanpa kekuatan-Mu kami tidak bisa apa-apa. Menyadari Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, kesalahan dan dosa yang menyakiti hati-Mu seringkali kami perbuat. Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Saat ini dengan penuh kerendahan hati kami mau memohon kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Saat-saat di masa pandemik seperti ini Tuhan, kami terlalu banyak mengeluh. Kami yang belum mampu menerima kenyataan kenapa ini bisa terjadi, sampai kapan ini bisa terjadi, kami mulai menyalahkan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau mau mengampuni kesalahan kami. Terima kasih banyak Tuhan, layakkanlah kami untuk menerima firman-Mu, merasakan kehadiran-Mu dalam suasana ibadah ini. Terima kasih banyak Tuhan, ini doa kami. Amin. Teman-teman, harus kita sadari bahwa tanpa Tuhan, hidup ini tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, kehidupan kita ini tidak bermakna. Tanpa makna, maka kehidupan kita ini tidak memiliki harapan. Maka firman-Nya, Tuhan itu baik dan setia, Ia penuh kasih, dan siapapun yang datang berseru berserah kepadanya, Ia akan menerima sukacita. Mari memuji Tuhan lewat pujian. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seperti tanaman bunga ketika disirami dengan air, maka bunga itu akan bertumbuh subur. Ketika kita merawat bunga itu dengan baik, maka ia pun akan bertumbuh dengan baik dan menghasilkan bunga yang indah. Begitupun dengan kehidupan kita teman-teman, bahwa ketika kita disirami dengan firman Tuhan, maka kita akan bertumbuh dengan baik. Firman Tuhan akan menguatkan kita, menguatkan iman kita.
Di tengah-tengah pandemik seperti ini, virus corona yang belum ada ujungnya, seringkali kita merasa hampa di rumah, kita merasa kosong, tapi kita lupa bahwa firman Tuhan selalu menguatkan kita. Kita lupa bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maka dari itu saat ini kita akan disegarkan kembali dengan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Penatua Theo Kaparang SSI atau yang biasa kita sapa dengan Kak Theo. Sebelum itu kita bernyanyi bersama-sama Firman-Mu Pelita bagi kakiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami saat ini. Di dalam persekutuan ibadah pemuda remaja KGPM Sentrum Kawangkoan saat ini, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk dapat membimbing hati pikiran kami, untuk dapat mengerti dan memahami pembacaan firman Tuhan dan perenungan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami bawa hanya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ya, adalah suatu sukacita yang besar dapat bersama-sama lagi dengan pemuda remaja khususnya di KGPM Sentrum Kawangkoan beribadah bersama. Pertama-tama mungkin jangan kaget melihat Kak Theo karena setelah beberapa bulan ini mengalami perlambatan metabolisme, jadi pipi dan perut juga mulai bengkak karena menurut Kakak Indah tadi pandemi ya, semua mengalami perlambatan termasuk metabolisme. Jadi setelah beberapa lama tidak bertemu ada beberapa perubahan yang terjadi. Ya, mari kita saat ini membuka Alkitab sesuai pembacaan sepanjang minggu ini di gereja kita. Yehezkiel pasal 37. Yehezkiel pasal 37 kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 6 dalam perikop yang berjudul Kebangkitan Israel. Begini bunyinya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering.
Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita. Dan sekali lagi, Shalom. Dengan latar belakang saya yang dibesarkan lewat pelayanan pemuda, remaja, dan pelayanan kampus, rasanya ingin sekali menyapa seperti MC tadi, teman-teman. Tetapi umur tidak bisa berdusta. Jadi minggu ini saya, Kak Theo, memasuki periode hidup yang katanya hidup dimulai pada saat itu. Orang Inggris bilang life begins at 40. Ya, sudah umur 40, jadi mungkin lebih tepat adik-adik. Ya, adik-adik sekalian. Tapi mungkin tidak apa-apa juga ya, rekan-rekan pemuda remaja. Ya, pembacaan Alkitab kita menceritakan tentang Nabi Yehezkiel yang diperintahkan Tuhan untuk memberikan nubuatan kepada tulang-tulang belulang yang kering dari bangsa Israel. Nabi Yehezkiel diminta Tuhan untuk berkata bahwa tulang-tulang ini kalian akan hidup kembali. Kemudian kalau kita membaca perikop ini secara utuh, maka Nabi Yehezkiel menubuatkan perintah Tuhan itu. Dan saat dia berkata bahwa tulang-tulang ini akan hidup kembali, tulang-tulang itu bergerak-gerak, menyatu, timbul daging, urat, kulit, dan akhirnya napas hidup pun dihembuskan kepada tulang-tulang yang sudah bangkit ini. Dan mereka hidup kembali. Adik-adik, teman-teman, pemuda remaja, Tuhan memiliki kekuasaan untuk menciptakan, memberikan kehidupan, bahkan pada tulang-tulang kering yang sudah mati. Oleh kuasa firman-Nya, oleh mulut Nabi Yehezkiel, Tuhan Allah mampu membangkitkan bahkan tulang-tulang kering yang sudah mati. Waktu saya mahasiswa, saya pernah membaca novel berjudul Spare, karya Michael Crichton. Saya ragu generasi sekarang masih suka membaca novel. Ya, tapi cerita novel itu tentang fiksi ilmiah, tentang sebuah tim ilmuwan Amerika Serikat yang diminta meneliti kapal selam yang tiba-tiba muncul di bawah laut. Dan singkat cerita, karakter utama dalam novel itu akhirnya dapat menciptakan sesuatu berdasarkan imajinasinya saat ada di dalam kapal selam yang di bawah laut tersebut. Pesan cerita itu adalah kekuatan manusia yang terbesar adalah imajinasi. Saat dia membayangkan sesuatu, saat dia memimpikan sesuatu, saat kita manusia memiliki visi dan misi akan masa depan. Tuhan kita
adalah Tuhan yang lebih daripada itu. Tuhan memiliki visi, Tuhan berfirman, dan apapun bisa jadi. Dan kita bangga memiliki Tuhan yang seperti itu. Tempat kita dapat bersandar dan berharap. Saat ini sudah kurang lebih 3 bulan kita memasuki masa pandemik COVID-19. Masa-masa ini membuat kita memasuki masa-masa yang namanya tinggal di rumah, stay at home, di rumah saja. Tidak karantina penuh, tidak lockdown penuh, tapi lebih ke slow down kalau menurut saya. Perlambatan segala sesuatu. Sekolah-sekolah diliburkan, kantor-kantor ditutup, usaha-usaha harus dihentikan sementara. Bahkan ibadah pun kita lakukan selama ini di rumah. Apakah hanya saya yang memiliki kerinduan akan suasana ibadah suasana komunitas ibadah, di mana gereja kita full, di mana seluruh jemaat dari yang tua sampai yang muda bisa berkumpul bersama, bernyanyi bersama, dan merasakan sukacita sebagai suatu jemaat bersama-sama? Mungkin tidak hanya saya, tapi itulah kenyataannya. Mungkin berbeda dengan pengalaman saya beberapa tahun lalu, waktu tinggal di daerah minoritas Kristen maksudnya. Di situ tidak ada ibadah, kalau kita bilang ibadah komunitas seperti kepel atau kolom bapak, kom ibu, ibadah pemuda remaja tidak ada. Hanya ada ibadah di hari Minggu di gereja. Pada saat-saat seperti itu, pada saat tinggal di daerah seperti itu, rasanya kerinduannya begitu besar untuk hadir di gereja setiap hari Minggu. Untuk menikmati bukan hanya persekutuan ibadah, tapi menikmati kebersamaan dengan sebuah komunitas orang percaya. Itu yang pernah saya rasakan beberapa tahun lalu. Tetapi saat sudah kembali ke Manado, ke mayoritas Kristen, di mana hampir setiap hari kita beribadah, hampir setiap hari. Rasanya kerinduan untuk beribadah dalam suatu persekutuan jemaat, dalam suatu komunitas menjadi berkurang. Coba bayangkan saat ini. Saat kita tidak punya pilihan lain. Kita tidak punya pilihan lain untuk bersama-sama tinggal di rumah, memutus mata rantai COVID-19 ini. Sekarang sudah banyak mungkin teman-teman, orang tua yang sangat-sangat rindu beribadah bersama di gereja hari Minggu, untuk dapat menikmati bukan hanya firman Tuhan, bukan hanya pelayanan, tapi menikmati persekutuan jemaat, persekutuan suatu komunitas yang rindu bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dan itulah salah satu yang saya pikir dapat menjadi bahan perenungan pemikiran kita, bahwa apa sebenarnya motivasi kita datang beribadah? Apa sebenarnya motivasi kita untuk beribadah kepada Tuhan? Adik-adikku, teman-teman pemuda dan remaja, dalam konteks anak muda yang sementara mencari pandangan hidup yang jelas, masa-masa slow down seperti saat ini, saya ingin membawa kita merenungkan beberapa hal tentang mungkin keberadaan diri kita. Tadi MC sudah menyinggung tentang tujuan hidup, tentang makna hidup. Sebagai anak muda, pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya hal yang paling penting dalam hidup ini? What is the meaning of this life? Beberapa bulan lalu, saya tidak terlalu suka main game gitu, tapi anak saya hobi game dan dia mendownload sesuatu game di handphone saya yang membuat saya penasaran. Game itu namanya Worm Zone gitu. Katanya cacing-cacing, ular-ular. Dan saat pertama kali bermain,
itu salah bergerak mati. Setelah lama-lama dan saat ini sudah mulai mahir, saya belajar sesuatu tentang permainan worm zone itu. Jadi cacing itu hidup, kemudian tujuannya hidup adalah untuk makan sebanyak-banyaknya sampai dia menjadi gemuk, besar, menjadi raksasa. Untuk mencapai poin yang besar ini, dia bisa makan apa yang ada di sekelilingnya, tapi juga dia bisa membunuh cacing yang lain dan memakan sisa tubuh cacing itu, nutrisinya. Jadi saya pikir-pikir, apakah kehidupan itu juga seperti itu? Kita hidup, kita makan, menjadi besar, dan dalam proses kehidupan itu kita juga bisa mungkin saling membunuh, saling memakan supaya hidup kita menjadi cukup besar. Bukan hanya dalam pengertian badan jasmani, tetapi juga kita ingin besar sebagai seorang pribadi. Akhir hidup cacing itu biasanya adalah tertabrak juga, mati juga. Tetapi saat cacing itu mati, saat cacing kita mati, ya paling kurang dia menjadi nutrisi untuk cacing yang lain. Jadi saya pikir paling kurang hidup kita ini setelah mati ada berguna juga untuk orang yang lain, untuk dalam permainan itu. Itu filosofi worm zone yang saya dapat. Adik-adikku, teman-teman pemuda remaja, tidak dapat kita pungkiri saat ini teknologi, gadget, internet ada hal-hal yang sangat penting. Hampir-hampir kita tidak bisa hidup di dalamnya. Seandainya pandemik ini terjadi 15-20 tahun yang lampau, tidak ada yang bisa kita lakukan. Bahkan beribadah seperti ini tidak bisa. Mungkin kita cuma bisa nonton televisi di rumah, paling tinggi SMS-an begitu. Belum ada jaringan sebaik ini. Tapi apakah itu yang paling penting? Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan uang. Kehidupan ini, kesehatan kita, keluarga, hubungan pribadi kita dengan Tuhan adalah hal-hal yang tidak dapat dinilai dengan materi sebesar apapun. Jangan sampai kita salah menilai, jangan sampai kita mengambil keputusan dari sudut pandang yang tidak berdasarkan hal-hal yang penting dalam kehidupan ini. Hal yang kedua yang saya ingin bawa menjadi pemikiran kita, masih sedikit filosofis, adalah apakah sesuatu itu benar-benar berharga seperti itu? It is worth it, begitu istilahnya. Apakah dia benar-benar bernilai? Saya memberikan contoh. Kaos buatan pabrik, kaos polos buatan pabrik, mungkin harganya sekitar 25.000 begitu. Setelah kita minta didesain dan disablon dengan baik, harganya bisa jadi 100.000. Tetapi kalau kaos itu diberi logo Gucci, Chanel, atau LV, harganya bisa ratusan ribu. Atau kita minum kopi, beli di warung, air panas di rumah. Kopinya harga 2.000. Kalau kita minum kopi susu yang sama kira-kira di warung kopi, harganya menjadi 6.000. Coba kita minum kopi yang bermerek Starbucks, itu merek paling terkenal, sudah 50.000. Air mineral, sebotol air mineral di warung 3.000 rupiah. Sebotol air mineral yang sama
di kafe di sudut mall 10.000 rupiah. Dan air mineral yang sama kita beli di hotel berbintang 5 akan berharga puluhan ribu rupiah. Apa yang sebenarnya kita beli? Kita tidak membeli barangnya, kita membeli mereknya, atau kita membeli tempat di mana kita membelinya. Yang kita bayarkan bukan nilai sebenarnya. Yang kita bayarkan adalah gengsi atau prestise dari barang itu. Hidup kita akhir-akhir ini lebih banyak dipoles oleh kosmetik, bukan lagi autentik, bukan lagi orisinal. Bagaimana kita hidup di dalam kondisi seperti yang saya memberikan contoh tadi? Teman-teman, saat ini tanpa kita sadari nilai-nilai boleh berubah, nilai-nilai bergeser, dan saya sedikit berharap bahwa tatanan yang disebut-sebut new normal nanti, normal baru, akan bisa merubah sudut pandang kita tentang apa yang benar-benar penting, tentang apa yang sebenarnya berharga, dan seberapa pantas biaya yang kita keluarkan untuk apa yang kita butuhkan, untuk apa yang benar-benar kita butuhkan, bukan hanya sekedar apa yang kita inginkan. Hal yang terakhir dalam konteks iman Kristen yang kalau saya pribadi memikirkan di masa pandemik ini adalah kata Sabat. Ya, Sabat. Kita mengenal hari Sabat sebagai hari perhentian. Istilahnya sekarang yang kita tahu, Sabat itu adalah hari Minggu, hari perhentian, hari kita berhenti bekerja, hari kita untuk beribadah. Sabat kurang lebih dapat diartikan memang sebagai waktu istirahat. Waktu istirahat. Waktu kita dapat relaksasi, refleksi, dan rekreasi. Relaksasi, mengistirahatkan badan dan pikiran kita. Refleksi, berkaca, berpikir kembali, melihat kembali apa yang sudah kita lakukan. Dan berekreasi untuk memiliki pandangan yang baru, mungkin memulai hal-hal yang baru, menciptakan kembali pemikiran yang baru di dalam diri kita untuk apa yang akan kita lakukan berikutnya. Ada istilah yang keren akhir-akhir ini, quality time, waktu berkualitas. Quality time. Sadar ataupun tidak sadar, sepertinya Tuhan memberikan waktu slow down saat ini menjadi quality time untuk kita semua. Waktu berkualitas untuk kita meluangkan waktu secara pribadi meluangkan waktu kepada siapa? Memberikan waktu-waktu kita kepada perenungan terhadap Tuhan, memberikan waktu kita kepada keluarga kita, memberikan waktu juga terutama untuk diri sendiri. Ambillah waktu untuk diri kita sendiri, untuk merenung. Bukan waktu tidur, tetapi waktu untuk merenungkan apa yang sebenarnya diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Pastilah Tuhan menginginkan yang terbaik yang kita lakukan. Dan dengan pijakan-pijakan, dengan dasar-dasar pemikiran yang baik dari orang tua, dari firman Tuhan, semoga kita terus diingatkan sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik, dapat memilih yang baik daripada yang tidak baik. Rekan-rekan, adik-adik, Sabat juga mengandung janji akan permulaan yang baru. Janji akan permulaan yang baru dan harapan akan kehidupan masa depan yang lebih baik. Bahwa pemerintah kita, WHO, sudah
berkata bahwa ya kita harus belajar hidup berdampingan dengan situasi sekarang, dengan virus ini, hidup berdampingan. Tapi kita percaya tidak selamanya virus ini akan terus menjadi pusat pemikiran kita, sumber kecemasan ataupun sumber ketakutan. Karena kita percaya Tuhan kita lebih besar dari apapun, dan Tuhan kita itu mengatur semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetap percaya kepadanya. Satu cerita terakhir. Ini cerita yang saya baru baca dari media sosial yang saya ikuti. Tentang seorang penjual beras yang memasukkan berasnya di warung-warung. Sementara dia memasukkan beras di warung, ternyata ada juga pembeli-pembeli di warung itu. Ada seorang nenek tua yang mau membeli beras. Tapi kemungkinan waktu itu nenek tua ini tidak punya uang. Jadi dia sudah dekat warung, dia bukan minta ke tukang warung, nenek ini minta pada penjual beras ini, penjual beras yang banyak ini. Nenek ini bilang, "Pak, saya minta beras 1 gelas saja." "Kenapa cuma 1 gelas?" "Cuma for mau makan," gitu, 1 gelas. Dia bilang, "Oh ya, nanti setelah saya menyelesaikan transaksi ini." Oke, singkat cerita, setelah selesai penjual beras itu menyelesaikan transaksi dengan warung, dia pun memberikan beras kepada nenek tua ini. 1 karung beras dia berikan. Sampai orang lain yang sementara antri kaget begitu dan bertanya, "Pak, kenapa kasih sampai sebegitunya gitu? Kenapa kasih 1 karung? Sementara orang tua ini hanya minta 1 gelas beras." Jawaban penjual beras itu adalah seperti ini. Nenek ini meminta sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, sementara saya memberi sesuai dengan kemampuanku. Bukankah seperti itu juga Tuhan yang kita miliki? Yang memberi apa yang kita butuhkan sesuai dengan kemampuannya, lebih daripada apa yang kita inginkan. Adik-adik, pemuda remaja, teman-temanku sekalian, ingatlah, kita memiliki Allah yang sama, yang sudah menutup mulut singa-singa untuk Daniel. Allah itu juga sudah membelah laut untuk Musa. Allah yang sama yang memberikan bayi untuk Sarah. Allah yang membangkitkan Lazarus adalah Allah yang kita miliki. Dia mengatur kehidupan kita. Tidak ada apapun yang terjadi dalam hidup kita yang terjadi di luar kontrol Tuhan Allah kita. Tetaplah bersandar kepadanya, tetaplah percaya kepada Tuhan, dan hanya di dalam Dia pengharapan kita tidak akan sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan memberitakan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah dapat sama-sama belajar dan merenungkan lagi firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk harapan, janji, dan masa depan yang kami percaya sesuai dengan rencana-Mu adalah masa depan yang indah bagi kami, terutama pemuda remaja, anak-anak muda yang sementara mengikuti ibadah saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, dan firman Tuhan ini dapat menjadi penuntun kehidupan kami, menjalani hidup kami setiap hari di dalam kasih setia. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus
kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan, teman-teman. Begitu indah firman Tuhan dibentangkan oleh Kadim kita pada kesempatan kali ini, Kak Theo. Maka saya mengajak kita untuk melihat di belakang. Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, kenapa mesti koran di pelatar? Mari memaknai bahwa, mari kita lihat koran yang harganya tidak seberapa ini ketika kita baca, palingan kalau ndak jadi terapu, robek, buang. Tapi orang yang ada di sini memanfaatkan bagaimana supaya koran ini ndak terbuang sia-sia. Orang pakai koran jadi DP latar. DP budget ndak mahal. Koran ini cuma murah. Tapi jika kita recycle, kita buat karya, koran ini bisa bernilai tinggi. Begitupun dengan kehidupan kita, teman-teman. Ketika kita merasa hampa, kita hidup ini sudah berguna, sudah jo biar jo mana-mana jo. Tapi ketika kita berharap pada Tuhan, kita memiliki pengharapan, kita melihat kuasa Tuhan yang tak terduga. Tuhan memakai kita lebih dari yang kita harapkan, lebih dari ekspektasi kita, asalkan kita mau berharap kepada Tuhan. Lihat ini, koran ini yang jadi trending, Instagramable. Dia tidak pernah berpikir dia mau ada di Instagram, ada di mana-mana. Sekarang dia jadi trending, jadi Instagramable istilah orang sekarang. Begitupun dengan kehidupan kita. Jangan putus asa, tetap berharap pada Tuhan. Tetap nantikan janjinya begitu luar biasa akan ternyata di dalam kehidupan kita. Teman-teman, saat ini kita akan berdoa, dan doa merupakan nafas kehidupan orang percaya. Dengan doa, maka tabir kehidupan akan terbuka. Mari membawa segenap cita-cita, harapan, kerinduan kita maupun pergumulan kita dalam doa saat ini. Sebelum kita berdoa, mari angkat pujian kuasa doa. Mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa.
Terpujilah Engkau Allah Bapa ya Tuhan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk waktu yang berkualitas ini, kesempatan yang sangat berarti yang Engkau boleh izinkan bagi kami semua. Kami yang terhimpun boleh beribadah bersama. Saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami boleh lagi disegarkan dengan firman Tuhan, menguatkan, semakin meneguhkan iman kami kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan, firman-Mu yang boleh dibentangkan, biar kiranya itu memberkati kami semua, menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Berdoa untuk Kadim, Penatua, Bapak Theo Kaparang, SSI yang boleh menjadi alat berkat-Mu Tuhan pada kesempatan kali ini, biar kiranya diberkati segala tugas, pekerjaan, tanggung jawab, bahkan pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Pribadi dan keluarga ada dalam tuntunan tangan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih banyak Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk Komisi Pemuda dan Komisi Remaja yang tanpa mengenal lelah untuk tetap terus menjangkau teman-teman yang ada di rumah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh pemuda dan remaja KGPM Sentrum Kawangkoan. Berkatilah kami Tuhan, kiranya apa yang menjadi misi pelayanan dapat kami jalankan dengan begitu baik dan semuanya ada dalam campur tangan Tuhan. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami ini, biar kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang melihat apa yang menjadi pergumulan bangsa kami ini. Banyak hal yang sedang kami hadapi Tuhan, banyak hal yang kami ingin perangi, bangsa ini akan perangi termasuk dalamnya virus corona ini Tuhan. Biar kiranya Engkau yang menjaga, melindungi bangsa kami ini Tuhan, seluruh Indonesia, dari pelosok desa sampai ke pusat. Khususnya Tuhan, kami yang berada di sini, Engkau memberkati kami semua Tuhan, menjaga, melindungi kami, pagari kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Begitupun juga dengan pemerintah Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka agar mereka mampu mengambil keputusan yang baik dan bijaksana agar mereka dapat mengayomi kami dalam kami juga melewati masa-masa pandemik yang terjadi di negara kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang Engkau buat itu memiliki maksud dan tujuan. Maka kami yakin dan percaya Tuhan, pandemik ini Tuhan, Engkau menghadirkan hal-hal yang tidak pernah kami lakukan sebelumnya, namun kami merasa bersyukur ada makna di balik semua ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, begitupun dengan gereja-Mu yang melayani Tuhan dengan segenap usaha pelayanan yang dilakukan demi menjangkau seluruh jemaat yang ada di rumah. Biar kiranya Engkau memberkati misi pelayanan, program-program yang akan dilaksanakan ada dalam tuntunan tangan Tuhan. Begitupun dengan gereja kami ini Tuhan, KGPM pada umumnya, bahkan KGPM Sentrum Kawangkoan ada dalam perlindungan dan keberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang boleh terhimpun saat ini, kami yang boleh beribadah. Kami memiliki masalah, pergumulan, kami memiliki harapan kami masing-masing, bahkan kami memiliki sukacita kami masing-masing Tuhan. Engkau yang terus memberkati kami, melindungi kami. Apapun yang kami kerjakan, kami perbuat, kiranya itu semua ada dalam perlindungan dan cinta kasih tangan Tuhan. Biar kiranya dimanapun kami berada saat ini, Engkau yang akan memberkati kehidupan kami, Engkau melihat kehidupan kami. Begitupun kami yang ada di sini Tuhan, yang boleh lagi Engkau pakai, diberkatilah kiranya kami, kehidupan kami, pribadi kami, harapan, cita-cita dan kerinduan, bahkan keluarga kami diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kami yakin dan kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Kami yakin Tuhan, ketika kami mau berharap kepadamu, Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Engkau menggenggam setiap doa-doa kami dan melepaskannya satu persatu pada waktu yang tepat. Terima kasih dan terpujilah Engkau Tuhan.
Haleluya. Amin. Demikian teman-teman, dan saya berharap bahwa bukan saya saja yang merasakan sukacita, tetapi teman-teman di rumah pun merasakan sukacita. Kita semua yang ada di sini merasakan sukacita yang begitu luar biasa. Maka kita perlu bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan beri. Kita masih boleh lagi diperkenankan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka jangan sia-siakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Saat ini mari kita menerima berkat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih dan terpujilah Tuhan, kami telah beribadah, kami telah merasakan penyertaan tuntunan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam lewat peribadatan. Saat ini kami merasa diberkati. Biar kiranya kasih setia Tuhan, damai sejahtera dan perlindungan, aman, nyaman, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh cinta dan kasih. Berkat Tuhan akan selalu menaungi kehidupan kami, sekarang maupun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, teman-teman yang ada di rumah, mari kita berdiri, kita melakukan Mars Pemuda. Semangatmu bersatu mantapkan iman, berjuang terus kabarkan Injil Kristus Tuhan bagi seluruh jagat raya. Wujudkanlah panggilan gereja dan negara, songsonglah masa depanmu, patrikan jiwa ragamu, buktikanlah dharma baktimu. Kemurahan kasih-Nya, Yesus Kristus dalam kebangsaan, kebangsaan dalam Yesus Kristus. Itulah tema KGPM, sekali merdeka tetaplah merdeka. Satukan langkah, wujudkan niat, padukan tekad, jadi laskar Kristus. Satu irama memuji Tuhan, menyaksikan kemurahan kasih-Nya. Yesus Kristus dalam kebangsaan, kebangsaan dalam Yesus Kristus. Itulah tema KGPM, sekali merdeka tetaplah merdeka. Demikian teman-teman yang telah beribadah saat ini, diucapkan banyak terima kasih, dan biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dimanapun kita pergi dan berada. Terima kasih telah beribadah, biar kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat untuk kita semua yang telah ambil bagian dan teman-teman yang ada di rumah. Dan diucapkan banyak terima kasih kepada Kadim kita pada kesempatan kali ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pribadi dan keluarga. Diucapkan banyak terima kasih juga untuk tim multimedia kita KGPM Sentrum Kongkoan. Diberkati pribadi dan keluarga, dan kita semua yang ada di sini, Kak Indi, Anya, Kak Vira, kiranya semua diberkati oleh Tuhan dan teman-teman di rumah. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Salam sehat, share Jesus love.